Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Doa mulai. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Cindy Puspa. Kemana? Sama Siti. Puspa katanya ke pasar. Oke, Ibu ambil satu-satu terlebih dahulu ya. Ada Ika Rahmayani, Putri Noviana, Angga Adi Putra, Ije Warohmah, Aulia Zahratul, Safira Bintang, Siti, Masuk sakit. Siti Zuaria, Masuk sakit. itu lagi kasus Denny, tidak masuk. Dewi Hoirun apa? Alias Abidin, Maulida Zahrani, ya yuk. Ada. Baik, hari ini kita akan mulai mempelajari materi penting dalam matematika yaitu limit. Sebelum kita memulai mempelajari limit, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian sudah pernah dapat materi mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi belum? Sudah. Sudah. Misalnya mengganti nilai X ke dalam fungsi. Kalau pemfaktoran aljabar sudah pernah belajar memfaktorkan bentuk kuadrat belum? Belum. Sudah. Contohnya seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya kalian pernah dengar istilah akar sekawan? Biasanya dipakai kalau kita juga di akarnya digunakan untuk bisa menghilangkan akarnya. Ya. Kalau misalkan ibu punya akar 3 plus 2, berarti sekawannya berapa? Akar 3 Oke, berarti jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu limit. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar limit, peserta didik mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan metode substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Kemudian peserta didik mampu mengetahui penerapan konsep limit dalam berbagai bidang ilmu. Sekarang masuk ke materi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata hampir atau mendekati. Contohnya, Adi hampir mencetak gol. Kecepatan mobil itu mendekati 150 km per jam. Nah, kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut limit dan dinotasikan dengan limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L. Sekarang kita masuk ke konsep dasar limit. Nah, limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit X mendekati A dari fx sama dengan L. Artinya, jika X mendekati A, tapi X tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Nah, suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan dan dapat dituliskan limit X mendekati A. Nah, itu pangkat positif itu berarti mendekati dari arah kiri. Kemudian untuk pangkat negatif ya. Kemudian untuk pangkat positif berarti mendekati dari arah kanan. Kita masuk ke contoh. Contoh limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Nah, fungsi fx ini sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1 terdefinisi untuk semua X bilangan real kecuali 1. Maksudnya ketika kita mensubstitusikan nilai, semua bilangan itu ada nilainya kecuali ketika bilangan itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita substitusikan
1 kuadrat min 1 per 1 min 1 berapa? 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Sekarang kita cari menggunakan konsep limit. Nah, itu punya tabel. Caranya kita mencari sembarang nilai yang mendekati 1. Untuk X sama dengan 1 tadi jelas ya, nilainya tidak terdefinisi, berarti fx-nya tidak ada nilainya. Dan untuk pendekatan dari kiri, Ibu mau dari 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya. Kemudian untuk pendekatan yang kanan 1,2, 1,1, 1,01 dan seterusnya. Nah, ini caranya kita substitusikan nilai X ke dalam fungsi fx. Berarti kita ganti X-nya sama dengan 0,8 berapa? 1,8. Kalau X-nya kita ganti dengan 0,9, fx-nya berapa? 1,9. Kalau X-nya 0,99, 1,99. dan seterusnya. Kalau X-nya 1,2, kita substitusikan 2,2. Kalau X-nya 1,1, 2,1. 1,01, 2,01. dan seterusnya. Nah, ini untuk pendekatan dari kiri 1,8, 1,9, 1,99 ini mendekati angka berapa? Berarti limit X mendekati 1 dari kiri, X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Untuk pendekatan dari kanan mendekati angka berapa? 2. Berarti limit X kuadrat min 1 per X min 1. Untuk X mendekati 1 dari kanan sama dengan 2. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati berapa? Untuk X mendekati 1 berapa? 2. Paham ya? Ada yang belum paham? Paham. Nah, sekarang latihan soal. Coba dikerjakan, nanti yang sudah boleh maju ke depan. Aku kasih waktu 5 menit. Ayo yang sudah boleh maju ke depan. Oke, kesulitan. Saya. Yang 20 Mbak Nanda apa tadi? Yang 20 Yang 20 Yang lain diperhatikan ya. Kedinginan
Gini lah. Iya. Iya. Ini 25 loh. iya tuh munggah iki. Sing warna kuning ngono. Mati dah. Putri Hela. Iya. Katanya Putri Hela. Males deh. Kan katanya matematika di Orang yang lain sudah kok belum? Sama kan? yang punya Mbak Alma. Sama. Udah nanti terus. Boleh nyala aku itu nih. Berarti apa kecil? Udah bunyi. Yo es yo. Nah iya tuh. Bicara sih Sita aduh apa sih Sita itu ya? Belum. Itu wis ngambek iki. Wis ngambek. Wis kuwi sendiri nih. Sita anak Ya apa sih muka 20 sudah. foundation. Ya kita bahas sama-sama dulu ya. Ya Bu. Nah, berarti ini X-nya kita substitusikan. Kita ganti X-nya dengan 2,7. Berarti 2,7 ditambah 2 sama dengan 4,7 benar ya? Benar. 2,8 ditambah 2, 4,8 benar ya? Benar. Ini benar atau tidak? Benar. Oke, semua sama? Sama. Oke, nah ini untuk pendekatan dari kiri, ini mendekati angka berapa? 5. Nah, benar ya. Kemudian untuk pendekatan dari kanan, ini mendekati angka berapa? 5. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limit X plus 2 untuk X mendekati 3 sama dengan 5. Mbak Aulia absen berapa? absen 8 Bu. Kenapa aku bayar? Nah, sekarang kita menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit X mendekati A, fungsi f(x), langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita substitusikan nilai A. Jika f(a) terdefinisi, maka limit X mendekati A dari fungsi f(x) sama dengan f(a). Contohnya, limit X mendekati 2 dari 2X plus 4 per 2X. Dari ini pikirnya siapa ya? Angga. Yang pikir tidak masuk Bu. Yang pikir tidak masuk. Anda Puspa, Aku Bu. ya. Kalau siangan. Tidak absen 19. Dicapri, capri. Hapus kok menang. Capri. Menghapus dapat nilai Bu. Aku yang mau maju. Iya nanti. Itu di Allah. Langsung terpusat. Langkah pertama kita apakan? Berarti kita ganti X-nya dengan 2 sama dengan 2 dikali 3 tambah 4 per 2 dikali 2. Berapa ini? 8 per 4. Berapa juga? Mudah ya. Ya, tidak paham. Sekarang semua ya. Oke, yang kedua, jika f(a) tidak terdefinisi, maka limit X mendekati A, f(x) sama dengan tidak ada. Contohnya, langkah-langkahnya sama ya. Kita substitusikan. Berarti kita ganti X-nya dengan 1.
Nah, kalau 0 ini sebagai penyebut berarti tidak terdefinisi, berarti limitnya tidak ada. X jika FA sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Strateginya yang satu bisa memfaktorkan, kemudian yang kedua bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Untuk soal nomor 3. Oke, ini kita ganti X-nya dengan berapa? 1 kuadrat. Kita dikali 1 tambah berapa ini? Berapa? 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, jadi kita harus menggunakan cara lain. Karena berdasarkan soal ini yang tetap pakai metode apa? Faktoran ya. Masih ingat dengan metode pemfaktoran? Oke, berarti limit X mendekati 1. Nah, berapa jika dikali hasilnya 2, jika ditambah hasilnya negatif 3? Berapa? 1 dan ada yang bisa dicoret? Siapa? Berarti tinggal limit X mendekati 1, X min 2. Nah, ini kita tinggal mensubstitusikan. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 dikurangi 2 berapa? 1. Oke, paham ya? Paham. Sekarang soal keempat. Kalau kita substitusikan hasilnya berapa ini? 0 per 0. 0 per 0. Berarti kita harus menggunakan metode sekawan karena ada akarnya. Yang dipakai pembilang atau penyebut? Pembilang ya. Karena yang ada akarnya di pembilang. Sekawannya akar X min 1 bagi siapa? Akar X plus 1. Jadi limit X mendekati 1. Akar X min 1 per X min 1 dikali berapa? Akar X min 1 plus 1 per akar X plus 1. X dikali akar X dikali akar X. X min 1 dikali 1 min 1. Karena tetap X min 1 akar X plus 1. Ada yang bisa dicoret? Ada. X min 1 berarti tinggal limit akar X mendekati 1 per akar X plus 1. Sekarang tinggal kita substitusikan. Kita ganti X-nya dengan 1. Dengan 1 per akar 1 per 1. Berapa? 1 per 1. Paham ya? Sekarang itu dicatat terlebih dahulu. Foto boleh atau tidak, Bu? Di foto? Iya. Sudah belum? Sudah.
BCD ini silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok terdiri dari 5. Hitung saja. 4 Bu. 4 ya. Ya 3 sampai 4 orang. Oke, silahkan. Mas iki 4. Iya, bisa jelasin Buri. Desa ero. Lah berdua. Yo enggak, yo kan tak kok iki 4, iki 4. Iki 4 sama benar. Berapa ya? Jadi yang sini yang saya Iya ini saya ini loh. ya. Ya silakan dikerjakan. Nah, kerjakan. Sama yang kesulitan. Ya. Gurunya soft spoken ya. Kayaknya sejauh ini guru bahasa soft spoken enggak. Bikin nama kelompok itu Komunikasi itu. Kelompok. Bagian. Yang sudah nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Iya. Maaf. Saya teman-teman. Ya satu jadi lo. Ngapa toh? Kayaknya saya ini loh. Ini aku nyesel. Ini tulisnya harus boleh. Tadi kan sudah ini busakmu. Ini busak. Bapak Oni. Kalau Pak Oni, nomor 1. Wah, 1. Ini kan tulis belakang. Oni. Tapi Mbak Yudi kelompok itu kuwi. Nama kok priae? Gantian. Firmawan. Firmawan. Oh, ngono. Iya. Yang lama aja, enggak apa-apa nulisnya. Maju tak kentak. Bilang yang salah. Jadi mau TNI. Ada kerupuk. Main Instagram. Thank you.
Kita bahas sama-sama terlebih dahulu dari kelompok Diam. kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya Bu. Limit x mendekati 1 x kuadrat plus 2 x min 3 per 2 x min 3. Kita apakan? Ganti x-nya dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 min 3. Betul. Benar ya? Benar. Betul. Oke, Betul. Oke. kelompok lain setuju? Betul. Sekarang kelompok 2. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 5x plus 6 per x min 3. Nah ini ketika kita substitusikan hasilnya berapa? 0/0. Ya, 0/0. Jadi kita menggunakan metode empat berapa jika dikali hasilnya 6, jika ditambah hasilnya negatif 5. Negatif 3 dan negatif 2. Nah ini dicoret. Berarti tinggal limit x mendekati 3 dari x min 2. Nah ini kita substitusikan. 3 dikurangi 2, 1. Benar ya? Nah, Kelompok lain setuju? Tidak. Setuju, Bu. Jadi kelompok 3. Limit x mendekati 9 dari akar x min 3 per x min 9. Ini ketika kita ganti x-nya dengan 9, akar 9 ini berapa? 3 ya? 3 dikurangi 3? 0. Ini 9 dikurangi 9? 0. Karena hasilnya 0, berarti kita menggunakan metode perkalian sekawannya akar x min 3, berarti akar x plus 3. Akar x dikali akar x sama dengan x. Dan 3 dikali 3 ini yang bawah tetap, kemudian ini bisa dicoret ya. Berarti tinggal 1 per akar x plus 3. Sekarang sudah kita substitusikan, kita ganti x-nya dengan 9. 1 per akar 9 plus 3. Akar 9 berapa? 3. 1 plus 3. 1 per 3 plus 3 sama dengan 1 per 6. Bukan ya? Sekarang kita penerapan limit. Nah, limit ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Di sini Ibu mengambil 3 bidang, yaitu bidang kimia untuk pembuatan tanggal kadaluarsa makanan, bidang fisika untuk menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan, kemudian untuk bidang ekonomi untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Nah ini untuk tugasnya, silahkan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Oke ya? Difoto? Difoto atau ditulis? Foto sudah? Ya. Ada yang ingin ditanyakan enggak ya? Belum. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Setelah kelasnya silakan memimpin doa. Persiapan betul. Doa lagi. amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Dan maaf apabila ada kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.